Episode 32 RG Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Tepat ketika pemikiran di benaknya berakhir, tiba-tiba, ponsel perwakilan dari berbagai negara di seluruh ruang konferensi berdering hampir bersamaan. Semua orang saling memandang dan menjawab telepon dengan tergesa-gesa. Hei, aku apa? Tolong jelaskan. Bagaimana mungkin batu raksasa tiba-tiba muncul di segitiga Bermuda? Apa? Armada berbagai negara mengalami kerugian besar? Bukankah tentara kita melepaskan tembakan? Rentan? Senjata kita tidak berpengaruh pada raksasa batu itu? Sekarang bagaimana caranya? Tolong minta Tuan Xiaoling untuk mengambil tindakan. Hanya dia yang bisa menghadapi raksasa batu itu? Ini. Saya akan mencoba yang terbaik. Tidak. Saya minta maaf Tuan Presiden. Saya akan meminta maaf kepada Tuan Xiaoling dengan sikap yang paling tulus. Setengah jam yang lalu, Samudera Atlantik, segitiga Bermuda, armada dan kapal selam berbagai negara masih berkeliaran. Segalanya tampak sangat tenang, seolah tidak ada perbedaan dari beberapa hari sebelumnya. Para prajurit di armada berbagai negara juga menjalankan tugasnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat semuanya sudah tenang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari laut dalam aum. Para prajurit di armada berbagai negara mengubah warna mereka satu demi satu. Suara apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cepat, periksa sumber suaranya. Tuan, suaranya datang dari dasar laut. Semua orang saling memandang. Jenderal Chekhov dari armada Rusia segera meminta bawahannya untuk terhubung ke saluran komunikasi kapal selam saya Chekhov. Apa yang terdengar tadi? Cari tahu situasinya dan segera laporkan kepada saya. Jenderal, kami menemukan altar gerbang luar angkasa. Besar sekali hei. Apa itu? Apakah itu manusia? Lihat, itu batu raksasa yang terekam dalam data gambar. Sial, bukankah mereka disegel di tanah suci? Bagaimana mereka bisa sampai ke bumi? Tidak, dia datang. Lari dan segera ganti haluan. Ya Tuhan, apa yang akan dia lakukan? Ya Tuhan, dia menangkap kita. Terjadi semburan gangguan dari komunikator, kemudian berubah menjadi suara gemerisik tanpa sinyal. Jenderal Chekhov langsung tercengang, dan semua bawahannya yang hadir juga tampak terkejut. Tiba-tiba, terdengar teriakan kaget dari luar kabin. Lihat, apa yang terbang di atas sana? Ah, itu kapal selam Rusia, Shark. Sepertinya dilempar oleh sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Dengan berat kapal selam, apa yang bisa melemparkannya dari laut ke angkasa? Itu raksasa batu. Aku mendengar panggilan antara komandan dan kapal selam kita. Raksasa batu keluar dari gerbang luar angkasa. Tidak, kapal selam lain terlempar ke laut. Ya Tuhan, seberapa kuat orang besar itu? Mengerikan. Untungnya, dia tidak menghancurkan kapal selam di dasar laut. Jika tidak ada seorang pun di kapal selam itu yang akan selamat. Jenderal Chekhov saling memandang dan semua bawahannya bergegas keluar kabin dan berlari ke geladak, di mana dia melihat banyak tentara tergeletak di sisi kapal memandang keluar. Saya melihat laut yang semula tenang kini bergolak, dan kapal selam tampak tidak berbobot. Mereka terlempar beberapa meter dari laut oleh sesuatu, dan kemudian jatuh kembali ke laut, menimbulkan gelombang yang bergejolak. Ini kekuatan macam apa ini? Jenderal Chekhov merasa ngeri, tangan dan kakinya dingin. Meskipun dia telah melihat data gambar yang diberikan oleh Xiaoling, ketika raksasa batu itu benar-benar muncul di hadapannya, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatan makhluk ini. Tiba-tiba, laut menjadi tenang, dan tampaknya batu raksasa itu telah menghilang. Semua orang kaget dan ragu, menatap ke laut. Pada saat ini, raungan mengejutkan lainnya datang aum, manusia, sial. Semua orang melihat sekeliling dengan panik, dan tiba-tiba mereka semua melihat ke arah kapal perusak tidak jauh dari sana. Itu adalah kapal perusak kelas Kalkuta milik India. Di tengah seruan semua orang, sebuah lengan batu hitam tebal tiba-tiba terentang dari laut dan langsung meraih salah satu sisi kapal perusak tersebut. Saat lengan batu itu ditekan, lambung besar kapal perusak itu benar-benar tertekan ke dalam air laut. Para awak angkatan laut yang berdiri di geladak segera jatuh ke laut sambil berteriak ngeri. Namun, daya apung kapal perusak itu ternyata cukup kuat. Setelah didorong ke dalam air, ia langsung memantul ke atas di bawah pengaruh daya apung yang kuat, yang sepertinya membuat raksasa batu itu sangat kesal. Lengan lain dari raksasa batu itu juga terangkat, dan ia juga meraih sisi kapal perusak. Dengan raungan, raksasa batu itu mengulurkan tangannya, dan dengan suara tusukan, ia merobek lambung besar kapal perusak itu menjadi dua. Semua orang tercengang dan tampak ngeri seolah-olah baru saja melihat hantu ya Tuhan. Apakah ini raksasa batu? Menakutkan sekali. Pada saat ini, sebuah kepala besar muncul dari air dan memandang ke arah kapal perang di sekitarnya dengan mata dingin. Tiba-tiba, dia membuang dua kapal perusak yang rusak, dan kemudian dengan cepat berenang menuju kapal induk kelas Nimitz Amerika.
Raksasa batu itu sangat cepat dan telah tiba di sebelah kapal induk kelas Nimitz dalam sekejap. Kemudian di tengah seruan semua orang, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya tinggi-tinggi dan membenturkannya dengan keras ke dinding samping kapal induk. Ledakan. Terdengar suara keras yang mengerikan, dan lubang besar segera dilubangi di dinding samping kapal induk. Air laut yang bergejolak segera mengalir masuk, dan belum usai. Saya melihat raksasa batu itu tidak mau menyerah, mengangkat tinjunya lagi, dan meninju bum-bum-bum. Pukulan demi pukulan, terus-menerus membuat lebih dari 10 lubang besar di kapal induk, air laut yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras, dan seluruh kapal induk segera mulai tenggelam ke laut. Sebuah kapal induk yang dikenal sebagai penguasa lautan benar-benar dihancurkan seperti ini? Semua orang tidak percaya. Pada saat ini, raksasa batu itu berbalik lagi dan berenang menuju kapal induk Rusia. Ah, tidak, dia menuju ke arah kita. Cepat, luncurkan misil dan serang aku. Kali ini semua orang akhirnya bereaksi. Tidak hanya Rusia, tetapi semua kapal perang memberi perintah untuk menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Saat berikutnya, rudal menjerit dan menembaki raksasa batu itu. Bum, 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 bum. Suara keras terdengar, dan semua misil, tanpa kecuali, menghantam raksasa batu tersebut. Ledakan dahsyat tersebut memicu lautan badai. Bola api langsung menenggelamkan tubuh raksasa batu tersebut lubang besar. Haha, pukul. Dia akan mati jika diserang oleh begitu banyak rudal pada saat yang bersamaan. Semua orang bersorak, tapi tiba-tiba berhenti pada saat berikutnya. Karena ketika api ledakan menghilang, mereka terkejut menemukan bahwa tubuh gelap raksasa batu itu tidak terluka. Dan serangan ini jelas membuatnya semakin marah. Ho, manusia yang rendah hati, beraninya kamu menyerang orang-orang suku batu yang hebat, aku pasti akan mencabik-cabik kalian semua hari ini. Raksasa batu itu meraung dengan liar, dan tubuhnya yang tingginya hampir 30 meter tiba-tiba melompat keluar dari air, terbang langsung ke udara lebih dari 10 meter, dan kemudian dengan ganasnya berlari menuju kapal perusak kelas Aegis Jepang. Para prajurit di kapal perusak segera meluncurkan misil dengan panik. Namun kali ini raksasa batu itu tidak menerima pukulan dengan bodohnya. Ketika misil itu datang, dia langsung merunduk ke samping, lalu mengulurkan telapak tangannya yang besar dan langsung meraih misil tersebut. Manusia yang rendah hati. Apakah ini senjatamu? Konyol sekali. Raksasa batu itu meraih misil tersebut dengan kedua tangannya, lalu menghancurkan misil tersebut menjadi beberapa bagian dengan mudah seperti sumpit, lalu meledak dengan keras. Dan ledakan api yang tampaknya mengamuk tidak meninggalkan satupun goresan pada tubuh raksasa batu itu. Pertahanan mengerikan semacam ini sungguh tidak normal. Ada keheningan yang mematikan di laut, dan para prajurit dari berbagai negara sangat ketakutan. Rudal yang biasanya pamer kekuatannya bahkan tidak mumpuni untuk membuat gatal masyarakat saat ini. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa artinya menjadi budak orang lain dan menjadi ikan bagi orang lain. Tiba-tiba, seseorang akhirnya bereaksi dan berteriak dengan cemas. Cepat, laporkan situasi di sini kepada atasan dan minta bala bantuan. Bala bantuan? Bala bantuan macam apa yang bisa menghadapi orang ini? Apakah kamu ingin bom nuklir diluncurkan dari atas? Maka kita akan mati. Yah, yang paling aku takuti adalah mungkin bom nuklir pun tidak bisa menghadapi orang ini. Lagi pula, hal yang paling kuat dari bom nuklir bukanlah kekuatan ledakannya, tapi radiasi setelah ledakannya. Tapi orang ini tertutup batu. Bisakah radiasinya menyakitinya? Ini tapi selain bom nuklir, apalagi yang bisa kita gunakan untuk menghadapinya? Ngomong-ngomong, dalam materi video itu, bukankah ada adegan Tuan Shaoling berkelahi dengan raksasa batu? Saya rasa hanya Tuan Shaoling yang bisa menghadapi orang ini sekarang. Tetapi Tuan Shaoling masih di ibu kota. Letaknya terlalu jauh dari sini. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Kalau begitu, apakah kamu punya pilihan lain? Ini, Semua orang menghela nafas tak berdaya dan hanya dapat menghubungkan komunikasi dengan pejabat senior dari berbagai negara, berharap mengundang Shaoling untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, raksasa batu yang marah itu melancarkan serangan lagi. Kapal perang di tangannya seperti mainan. Untungnya, raksasa batu ini hanyalah palsu yang dibuat oleh Shaoling. Di bawah kendali klon Roh Kudus, raksasa batu itu terlihat garang dan menyala-nyala. Namun nyatanya, setiap kali sebelum menghancurkan kapal perang, ia sengaja menyisakan waktu untuk itu. Orang-orang di kapal perang ke orang-orang dapat melarikan diri ke laut. Oleh karena itu, walaupun kapal perang tersebut silih berganti dihancurkan, namun tidak ada satupun prajurit dari berbagai negara yang tewas. Tentunya ketika beberapa orang terjun ke laut, postur tubuhnya kurang standar, seperti mengelak dari pinggang atau semacamnya, sehingga hanya bisa dihitung sebagai anak malang yang kurang beruntung. Situasi di segitiga Bermuda diberitakan dengan cepat. Tentu saja para petinggi berbagai negara kaget. Semula mereka mengira ancaman terhadap Tanah Suci masih jauh, sehingga dengan santainya mereka menunda proses pertemuan bersama tersebut, dengan harapan bisa mendapatkan hasil lebih banyak dari Shaoling. Namun kini, raksasa batu telah muncul di bumi,
dan ia juga menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Senjata modern tidak berpengaruh padanya. Saat ini, para pejabat senior berbagai negara akhirnya kehilangan ketenangannya dan dengan cepat memanggil perwakilan yang dikirim ke ibu kota satu persatu. Di ibu kota, suasana di ruang konferensi agak canggung saat ini. Semua orang saling memandang, dan masing-masing perwakilan memandang Zhao Ling dan hampir menangis. Zhao Ling, sebaliknya, memiliki wajah polos dan murni, dan bertanya dengan ekspresi kosong semuanya. Mengapa kalian menatapku seperti ini? Apakah aku tidak mengenakan pakaian yang pantas hari ini? Tidak ada yang peduli jika pakaian Anda tidak pantas. Semua orang berteriak dalam hati. Mereka baru saja melihat Su Shicheng berbisik kepada Zhao Ling, jelas melaporkan situasinya, tetapi sekarang orang ini masih berpura-pura bodoh. Itu sangat tidak masuk akal. Johnson berkata dengan wajah malu Tuan Zhao Ling, saya yakin Anda sudah mengetahui situasinya. Situasinya mendesak sekarang. Kami meminta Anda untuk mengambil tindakan secepat mungkin. Ambil tindakan? Zhao Ling berkedip dan tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya. Hei, saya sudah mengambil tindakan. Tuan Johnson, apakah Anda ingin menunjukkan telapak tangan Anda? CK, saya tidak menyangka Anda orang Amerika memperhatikan hal ini. Johnson tertegun di tempat, dadanya sesak dan ingin muntah darah. Noharajiro di sebelahnya tidak dapat tertawa atau menangis. Tuan Zhao Ling, apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah kesalahan kami. Mohon segera mengambil tindakan. Jika terlambat dan raksasa batu itu bergegas ke darat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apakah ini sangat serius? Mata Zhao Ling serius. Semua orang melihat ada sesuatu yang terjadi, jadi mereka mengangguk penuh semangat seperti ayam mematuk nasi. Serius, cukup serius, jadi tolong segera ambil tindakan. Tanpa diduga, ekspresi Zhao Ling berubah lagi, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada hubungannya dengan saya? Apakah yang serius? Bagaimanapun, saya telah memutuskan untuk tidak peduli dengan urusan manusia. Melihat ekspresi bukan urusanku Zhao Ling, semua orang tercengang. Jika Anda tidak ingin bermain seperti ini, apakah tidak apa-apa menolak menyelamatkannya? Pada saat ini, Su Shicheng terbatuk-batuk, dan sekali lagi mengambil tanggung jawab besar untuk mengaduk-aduk pada saat yang tepat. Ahem. Zhao Ling, tolong berhenti marah. Menyelamatkan orang sekarang seperti memadamkan api, jadi kamu sebaiknya ambil tindakan secepat mungkin. Kepala Staf Umum Su. Karena ini adalah acara formal, Zhao Ling langsung menghubungi posisi resmi Su Shicheng. Selain itu, sejak insiden virus zona kematian terakhir, Su Shicheng telah dipromosikan karena prestasinya yang luar biasa. Oh, bukannya aku tidak mengambil tindakan, aku benar-benar tidak berani. Zhao Ling berpura-pura menghela nafas. Pikirkanlah. Pertarungan dalam data video saja sudah membuat beberapa orang ingin menggunakan saya sebagai kelinci percobaan untuk penelitian. Jika saya benar-benar menunjukkan kekuatan super saya lagi, mereka mungkin ingin mengincar saya. Hal buruk yang bisa kamu lakukan? Tiba-tiba, sederet mata pembunuh tertuju pada Sabra. Dengan tatapan itu, dia hampir ingin menguliti dan membuang tulang Sabra, menaruhnya di atas kompor dan memanggangnya sebelum memakannya. Sabra hampir menangis dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Zhao Ling menghela nafas lagi dan berdiri perlahan. Oh, lupakan saja. Saya hanya berhati lembut dan tidak ingin orang lain memohon kepada saya. Lagi pula, saya juga manusia. Bagaimana saya bisa menyaksikan bangsaku sendiri dianiaya oleh orang luar? Bahaya klan? Dalam sekejap, para delegasi tergerak, dengan air mata berlinang. Tuan Zhao Ling adalah orang yang luar biasa. Dia dapat dianggap sebagai teladan moral bagi umat manusia dengan tidak mempedulikan dendam masa lalu. Oke, semuanya tidak perlu berkata apa-apa lagi. Saya akan bergegas ke sana sekarang. Oh, saya harap ini belum terlambat. Zhao Ling menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berdiri dan berjalan menuju jendela dengan bermartabat. Tuan Zhao Ling. Tiba-tiba, Sabra berteriak, dan mata semua orang tiba-tiba tertuju, mata mereka penuh ancaman, karena takut orang ini akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Tapi dia melihat Sabra dengan senyuman di wajahnya dan menunjuk ke samping dengan datar. Ini. Saya ingin mengingatkan Tuan Zhao Ling bahwa pintunya ada di sana. Tidak, saya lebih suka melewati jendela. Zhao Ling melambaikan tangannya dengan anggun. Di sebelahnya, Su Shicheng hanya menyesap air dan hampir memuntahkannya. Brengsek, pencuri hanya suka melewati jendela. Wah, kamu sudah keterlaluan. Tetapi semua orang tidak peduli sama sekali. Dan mereka semua memuji dalam hati. Kamu suka melewati jendela. Kamu benar-benar ahli. Pada saat ini, Zhao Ling membuka jendela dan melompat keluar. Tidak, ini lantai 5. Tiba-tiba, seseorang bereaksi, dan semua orang buru-buru berlari ke jendela karena terkejut. Mata mereka tiba-tiba melebar, dan mereka melihat sosok Zhao Ling melonjak ke langit dan tenggelam ke dalam awan tebal dalam sekejap. Semua orang memuji. Ya Tuhan, Tuan Zhao Ling benar-benar seorang manusia super. Tidak, menurutku itu lebih kuat dari Superman. Su Shicheng berdiri di belakang semua orang dan tersenyum. Tak berdaya, anak ini mungkin akan mencuri perhatian hari ini. Di segitiga bermuda,
Raksasa batu tersebut masih memamerkan kesaktiannya. Saat ini ia sedang memegang sebuah kapal penjelajah sebagai mainannya. Mata para prajurit dari berbagai negara di kejauhan bergerak-gerak. Faktanya, ukuran keduanya cukup tidak proporsional. Kapal penjelajah itu 6 atau 7 kali lebih besar dari raksasa batu itu. Namun meski dengan perbedaan ukuran yang begitu besar, kapal penjelajah tersebut tampak seringan bulu di tangan raksasa batu tersebut. Adegan tersebut seperti seorang anak kecil yang berkelahi dengan orang dewasa. Dan pada akhirnya justru anak tersebut yang memperlakukan orang dewasa tersebut seperti ayam. Saat Anda menangkapnya, kontrasnya terlalu besar. Jenderal Chekhov dan bawahannya berdiri di geladak tanpa berkata-kata. Tiba-tiba, seorang tentara dengan gembira berlari keluar dari kabin dan berteriak, "Jenderal, kabar baik, Tuan Zhaoling telah meninggalkan ibu kota dan menuju segitiga Bermuda." "Sungguh, bagus." Jenderal Chekhov tiba-tiba tersenyum ngomong-ngomong. "Apakah di atas disebutkan kapan Tuan Zhaoling akan tiba?" Ekspresi prajurit itu tiba-tiba runtuh karena kegembiraannya, dikatakan bahwa mengingat jarak antara ibu kota dan segitiga Bermuda, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 1 jam sampai Tuan Zhaoling tiba. 1 jam? Chekhov mengerutkan kening. 1 jam sebenarnya cukup cepat. Jika Anda naik pesawat penumpang, dibutuhkan setidaknya 15 atau 6 jam untuk pergi dari Beijing ke segitiga Bermuda, dan Anda tetap harus terbang dengan kecepatan penuh. Bahkan jet tempur supersonik terbaik saat ini, dengan kecepatan 2 atau 3 Mach, akan membutuhkan setidaknya 3 atau 4 jam untuk tiba. Dan Zhaoling bisa sampai di sana dalam waktu 1 jam, dan itu merupakan kecepatan yang luar biasa. Tapi raksasa batu itu terlalu kuat. Setengah jam telah berlalu sejak pertama kali muncul, dan sepertiga kapal perang dari berbagai negara telah hancur. Chekhov sangat takut dalam 1 jam lagi, tidak akan ada kapal perang yang tersisa di sini. Yang paling menyedihkan adalah kapal perang dari berbagai negara telah mendapat perintah untuk tidak mengizinkan mundur. Mereka harus tetap berada di segitiga Bermuda dan menahan raksasa batu tersebut. Terus terang, perintah ini adalah menempatkan semua kapal perang di sini untuk menarik perhatian raksasa batu itu dan membiarkannya menghancurkannya dengan keras. Sehingga orang ini tidak bosan dan lari ke darat, sehingga menimbulkan kepanikan yang tidak perlu di kalangan masyarakat. "Oh, baiklah, kuharap kita bisa bertahan 1 jam lagi." Chekhov menghela nafas tak berdaya dan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada raksasa batu di kejauhan. Waktu berlalu menit demi menit, dan lebih dari setengah jam berlalu dengan cepat. Di bawah kehancuran brutal raksasa batu tersebut, dari ratusan kapal perang dari berbagai negara, hanya tersisa kurang dari 100. Seluruh lautan segitiga Bermuda dipenuhi pecahan kapal perang dan tentara yang jatuh ke air satu persatu. Untung saja mungkin karena keberadaan batu raksasa tersebut, bahkan hewan pun sangat ketakutan. Sehingga mulai saat ini tidak akan ada lagi makhluk laut yang ganas seperti hiu di kawasan laut ini yang lalu. Ledakan. Kapal perusak Aegis As ditendang keluar dari lubang besar oleh batu raksasa. Air dituangkan ke dalamnya dan tenggelam ke laut. Tiba-tiba, raksasa batu itu berbalik dan terbang menuju kapal perang Chekhov. "Tidak, dia mengincar kita. Cepat, luncurkan misilnya secepatnya." "Sial, tunggu apa lagi? Lupakan saja, misil tidak berpengaruh padanya." "Tapi, apakah kita hanya menunggu kematian? Menurutmu apalagi yang bisa kita lakukan?" "Oh, lupakan saja. Ayo cepat lompat ke laut sebelum dia datang. Kapal perang kita juga tidak bisa diselamatkan." "Sial, sejak aku menjadi tentara, aku tidak pernah menyangka suatu saat aku akan benar-benar menghadapi musuh dan kabur tanpa melepaskan tembakan." Para prajurit sangat marah dan memandang Chekhov, berharap jenderal mereka akan memikirkan solusinya. Sayangnya, wajah Chekhov juga terlihat pahit saat ini. Perasaan putus asa merasuki seluruh kapal perang, dan suasana di tempat kejadian suram hingga mencapai titik beku. Sementara raksasa batu itu semakin dekat. Tepat ketika raksasa batu itu berada kurang dari 10 meter dari kapal perang, tiba-tiba, guntur terdengar dari langit yang jauh retak. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut dan melihat ke atas satu demi satu, dan melihat sambaran petir dan kilat seperti ular piton raksasa berkedip di awan di kejauhan. Namun awan yang ada di langit saat ini bukanlah awan cumulonimbus, melainkan awan putih seperti kapas. Semua orang bingung, tetapi mereka memperhatikan bahwa ketika kilat menyambar di awan, raksasa batu yang terbang menuju kapal perang tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan menatap ke langit di kejauhan. Di permukaan batu yang gelap, sebenarnya ada kehidmatan yang langka ekspresi. Mungkinkah? Mata semua orang berbinar, mereka menebak kemungkinan tertentu, dan mereka semua sangat terkejut. Pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba menyebar ke sisi ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang sama, suara gemuruh seperti jet tempur yang menembus langit juga bergema di langit. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa awan di langit mulai melonjak. Terlihat jelas bahwa ada suatu benda yang melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak terbayangkan, bahkan menimbulkan arus udara. Aum! Raksasa batu itu tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung seolah menghadapi musuh yang tangguh. Chekhov dan orang lain yang relatif dekat hampir mengalami gendang telinga pecah, tetapi tidak ada yang peduli.
Setelah semua orang menutup telinga, mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke awan di atas dengan penuh harap. Tiba-tiba petir di awan menghilang, auman seperti jet tempur pun terhenti tiba-tiba, dan perasaan khusyuk seperti sebelum datangnya badai mulai merasuki langit dan bumi. Mengaum. Tiba-tiba, raksasa batu itu meraung lagi, lalu tubuh besarnya membubung ke langit sambil melambaikan tangannya seolah ingin mengoyak awan di atas. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos awan, tiba-tiba jatuh dengan kepala dan kaki jatuh. Sosok ini adalah Zhao Ling yang telah lama ditunggu-tunggu semua orang. Meski dibandingkan dengan tubuh besar raksasa batu, Zhao Ling tampak seperti semut kecil. Namun saat ini, di mata semua orang, semut kecil ini memancarkan aura yang menakutkan. Kekuatannya seperti kedatangan dewa, mengalahkan raksasa batu. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat, dan jarak mereka kurang dari 20 meter dalam sekejap. Tiba-tiba, raksasa batu itu meraung dan melambaikan tangannya, seolah ingin meraih tubuh Zhao Ling di telapak tangannya. Adegan ini membuat hati semua orang terangsang. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah wajah Zhao Ling tidak panik, tetapi setenang dia sedang berjalan-jalan. Saya melihat Zhao Ling dengan tangan di punggung, kaki kanannya sedikit ditekuk, dan kaki kirinya diluruskan. Melihat raksasa batu itu meraihnya dengan kedua tangannya, dia mempercepat kejatuhannya dengan sia-sia, jatuh seperti meteorit dari langit, dan melangkah di atas kepala batu raksasa itu. Ledakan, seperti gunung berapi yang meletus, dengan suara keras yang memekakan telinga, gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang meledak dari antara telapak kaki Zhao Ling dan bagian atas kepala batu raksasa itu. Kekuatan mengerikan menyebabkan udara dalam jarak 100 meter bergetar hebat, dan itu masih menyebar ke segala arah. Saat berikutnya, tubuh besar batu raksasa itu diinjak ke dalam air laut oleh Zhao Ling, menyebabkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya menerjang. Ini sangat mengagumkan. Apakah ini kekuatan Tuan Zhao Ling? Terlalu menakutkan. Apakah ini mungkin dilakukan manusia? Ya Tuhan! Apakah aku tidak sedang bermimpi? Chekhov dan yang lainnya tercengang, dan mulut mereka terbuka tak percaya. Zhao Ling melayang di udara dan tiba-tiba tersenyum pada Chekhov dan yang lainnya. Apakah semuanya baik-baik saja? Senyuman ini bagaikan dewa, sehangat angin musim semi dan hujan. Senyuman ini langsung membuat Chekhov dan yang lainnya merasakan rasa aman yang tak terbatas. Mereka bersumpah tidak akan pernah melupakan senyuman ini selama sisa hidup mereka. Terima kasih banyak, Tuan Zhao Ling, kami baik-baik saja. Chekhov menggosok tangannya dengan gugup dan menjawab dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, semuanya, jangan khawatir. Sekarang aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan orang itu menjadi kejam lagi. Zhao Ling menyembunyikan senyumannya. Dengan kepastian yang agung di wajahnya, lalu dia menegakkan tubuh dan bergegas langsung ke laut. Semua orang buru-buru berbaring di sisi kapal dan melihat ke laut. Tiba-tiba, suara keras yang mengerikan datang dari laut. Jelas sekali bahwa Zhao Ling telah memulai pertempuran sengit dengan raksasa batu itu. Permukaan laut mulai bergelombang, dan sepertinya ada kekuatan dahsyat yang mengaduk ombak hingga menimbulkan gelombang besar setinggi beberapa meter. Pemandangannya seperti tsunami. Suasana hati semua orang menjadi tegang lagi. Meskipun dari konfrontasi pertama barusan tampaknya Zhao Ling lebih kuat dari raksasa batu, mereka masih khawatir saat ini, takut Zhao Ling tidak akan mampu mengalahkan raksasa batu itu dan harapan mereka akan hilang. Menjadi sia-sia. Pertarungan sengit tidak pernah berhenti. 1 menit berlalu. 2 menit berlalu. 10 menit berlalu. Ombak di laut menjadi semakin ganas, dan semua orang berspekulasi bahwa ini mungkin pertempuran antara Zhao Ling dan raksasa batu, yang telah memasuki puncaknya. Dalam pandangan semua orang yang penuh harap, tiba-tiba, ombak yang mengejutkan menjadi tenang, seluruh laut menjadi tenang, dan suara keras yang menakutkan tidak lagi keluar. Sepertinya pertempuran di laut telah berhenti. Apakah ini sudah berakhir? Chekhov dan yang lainnya terkejut. Tiba-tiba, mereka merasakan kapal perang mereka berguncang, seolah ada sesuatu yang menghantam dasar air. Dalam sekejap, semua orang menjadi pucat. Apalagi yang bisa menghantam kapal perang saat ini? Tiba-tiba, kapal perang itu berguncang lagi. Tiba-tiba, seluruh kapal perang itu benar-benar melompat ke udara. Saya melihat raksasa batu di bawah mengangkat tangannya, mengangkat lambung besar itu ratusan meter ke udara, dan kemudian melemparkannya ke bawah dengan keras. Ah! Tolong. Tidak, aku tidak ingin mati. Ya Tuhan, seseorang datang dan selamatkan aku. Para prajurit di kapal perang itu juga terlempar ke langit. Mereka melambaikan tangan tanpa daya dan berteriak putus asa. Mereka jatuh dari ketinggian ratusan meter. Di laut, para prajurit di kapal perang lainnya tampak ketakutan. Lihatlah raksasa batu yang acuh tak acuh dan melirik yang melayang tinggi di langit. Lihatlah kapal perang besar yang jatuh dengan cepat. Lihatlah Chekhov dan lainnya yang putus asa. Semua orang meratap dalam hati mereka sudah berakhir, mereka sudah mati. Mungkinkah Tuan Zhao Ling telah? Ketika mereka memikirkannya, mungkin Zhao Ling telah mati dalam pertempuran sebelumnya. Jika tidak,
Bagaimana mereka bisa membiarkan raksasa batu itu mengangkat Chekhov dan kapal perangnya ke langit? Sayangnya mereka tidak tahu bahwa semua yang terjadi di sini diarahkan oleh Zhao Ling. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mati? Satu-satunya alasan mengapa dia membiarkan raksasa batu itu mengangkat kapal perangnya ke langit adalah karena dia ingin membuat pemandangan itu lebih besar dan meningkatkan ketakutan terhadap raksasa batu itu di semua negara. Hanya dengan cara inilah para politisi tersebut dapat kurang fokus dalam memperebutkan kepentingan di masa depan. Melihat kapal perang itu, Chekhov dan yang lainnya terjatuh kurang dari 5 meter dari laut. Banyak orang dari negara lain yang memejamkan mata takut melihat pemandangan tragis ini. Namun mereka menunggu lama, namun tidak pernah mendengar suara benda jatuh ke dalam air. Jadi mereka membuka mata lagi, dan rahang mereka terengah tak percaya. Pada saat ini, baik Chekhov maupun yang lainnya, serta kapal perang besar itu, melayang di udara 3 meter di atas laut, tidak lagi jatuh, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka. Apa-apa yang terjadi? Semua orang sangat terkejut hingga jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Kemudian, mereka menemukan bahwa instrumen di kapal perang mereka mengalami beberapa kerusakan yang kacau. Tiba-tiba, seorang tentara berseru, "Saya tahu, itu medan magnet." Hanya perubahan besar-besaran pada medan magnet yang akan menyebabkan semua instrumen kapal perang menjadi tidak teratur pada saat yang bersamaan. Haha, itu Tuan Zhao Ling. Hanya Tuan Zhao Ling. Zhao Ling bisa melakukannya di sini. Hal seperti itu. Seolah membenarkan perkataannya, sesosok tubuh perlahan bangkit dari air laut yang tenang, berjalan selangkah demi selangkah menuju batu raksasa di ketinggian itu seolah sedang menaiki tangga. Di saat yang sama, Chekhov dan lainnya, serta kapal perang tersebut, mulai mendarat perlahan, dan akhirnya jatuh dengan mulus ke laut. Tiba-tiba, semua orang bersorak dan melemparkan topi militer mereka ke langit dengan gembira. Oh bagus! Ya Tuhan, Tuan Zhao Ling sungguh luar biasa. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Semua orang sangat bersemangat, dan Chekhov serta yang lainnya, yang selamat dari bencana, meneteskan air mata, dan mata mereka menatap Zhao Ling dengan rasa terima kasih. Pada saat ini, Zhao Ling, yang sedang naik ke langit, tertawa bangga di dalam hatinya. Hahaha, tidak sia-sia kerja kerasku, aku akhirnya menakuti orang-orang ini. Ya, aku akan lihat apakah kalian masih tidak, jangan beri aku apapun di masa depan. Bisakah aku menjadi lebih positif? Kamu benar-benar orang jahat. Lihatlah orang-orang itu, mereka semua menangis karena rasa syukur. Jika mereka tahu yang sebenarnya, apakah mereka akan memakanmu hidup-hidup? Roh Kudus berkata dengan nada menggoda. Cih, bagaimana mereka bisa tahu tentang hal seperti itu? Zhao Ling mendengus dengan nada menghina. Tunggu sebentar. Saudaraku akan menghancurkan tubuhnya dan menghilangkan semua jejaknya, sehingga mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk curiga. Roh Kudus tercengang. Kamu cukup kejam. Di bawah pandangan semua orang, mereka melihat bahwa saat Zhao Ling bangkit selangkah demi selangkah, arus listrik tiba-tiba mulai berkumpul di seluruh tubuhnya. Secara bertahap, arus listrik mengembun di atas kepalanya menjadi bola listrik besar dengan diameter tidak kurang dari 10 meter. Efek cahaya dan bayangan semacam ini lebih dilebih-lebihkan daripada efek khusus di film, dan membuat semua orang di bawah merasa bersemangat. Raksasa batu itu tampak ketakutan saat melihat ini, dan tiba-tiba berbalik dan ingin melarikan diri. Zhao Ling tiba-tiba berkata dengan lantang dan anggun, "Kamu ingin melarikan diri saat ini? Sudah terlambat." Menurutmu apakah aku bisa membiarkanmu hidup di dunia ini setelah kamu menghina bangsaku? Kamu adalah orang berdosa. Pergilah ke neraka. Saat berikutnya, kelompok energi listrik yang sangat besar tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah batu raksasa itu. Mengaum. Raksasa batu itu meraung ketakutan, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan ungu untuk melawan. Tapi semuanya sia-sia. Saat dia terkena sinar cahaya, retakan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kemudian meledak menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar di laut bersama angin. Ini benar-benar memusnahkan jenazah dan menghilangkan jejaknya. Sekalipun ada yang mencurigainya setelahnya, mayat tersebut tidak dapat ditemukan dan dilacak. Setelah dengan senang hati menikmati kekaguman para prajurit dari seluruh dunia, Zhao Ling pergi ke dasar laut dan meledakkan altar gerbang luar angkasa menjadi beberapa bagian. Dengan cara ini, meskipun gerbang luar angkasa di Tanah Suci diperbaiki, tanpa gema altar di segitiga Bermuda, raksasa batu tersebut tidak akan bisa langsung turun ke bumi. Setelah melakukan ini, Zhao Ling meninggalkan segitiga Bermuda dan kembali ke ibu kota. Selanjutnya pertemuan gabungan dilanjutkan. Berkat raksasa batu yang diciptakan oleh Zhao Ling, semua negara jelas merasakan ancaman tersebut, sehingga pertemuan-pertemuan berikutnya akhirnya berjalan sesuai rencana. Pertemuan itu sangat menyenangkan. Setelah lebih dari setengah bulan berdiskusi, negara-negara tersebut akhirnya mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan federal bumi saat ini. Namun pemerintahan federal saat ini tidak akan diumumkan ke dunia luar. Bagaimanapun, masyarakat mungkin tidak bisa menerima pembentukan pemerintahan koalisi yang tiba-tiba.
Tanggung jawab awal pemerintah federal adalah secara bertahap mengungkap peradaban prasejarah kepada masyarakat dan membiarkan masyarakat perlahan menerimanya. Terakhir, pemerintah akan mengumumkan pembentukan pemerintahan federal kepada masyarakat dan menyerukan masyarakat untuk secara aktif melawan kehancuran dari raksasa batu. Selain itu, pemerintah federal juga mempunyai tanggung jawab yaitu mengkoordinasikan hubungan antar berbagai negara, secara bertahap menghilangkan batas-batas negara, dan melakukan persiapan aktif untuk integrasi sejati berbagai negara di masa depan. Padahal, untuk mencapai integrasi global, setidaknya ada 4 aspek yang perlu dicapai. Pertama, mematahkan pertentangan politik dan militer antar negara. Kedua, mewujudkan integrasi pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, mencapai komunikasi bebas hambatan dalam bahasa manusia. Keempat, mewujudkan integrasi informasi dan perekonomian global. 2 aspek pertama tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Hal ini memerlukan upaya berbagai negara di bawah koordinasi pemerintah federal untuk mencapainya secara bertahap. Zhao Ling tidak memiliki cara yang baik dalam hal ini. Namun, untuk 2 hal terakhir, dia memikirkan cara untuk mempercepat kemajuannya. Jadi pada minggu terakhir pertemuan bersama, dia mengajukan rencana besar ke berbagai negara Skynet Plan. Pada minggu terakhir pertemuan bersama, negara-negara tersebut terutama membahas kelayakan dan metode implementasi rencana Skynet. Akhirnya, setelah beberapa diskusi, negara-negara tersebut akhirnya mencapai kesepakatan dengan Zhao Ling. Zhao Ling akan menjadi penanggung jawab utama proyek Skynet. Dalam rencana ini, semua negara akan bekerja sama secara aktif, dan manfaat besar yang diperoleh dari rencana tersebut akan dinikmati oleh Zhao Ling dan pemerintah federal. Setelah pertemuan gabungan berakhir dan perwakilan dari berbagai negara keluar, Zhao Ling segera mendistribusikan isi rencana Skynet ke Pangkalan Penelitian Ilmiah Shengtang dan meminta para ilmuwan di pangkalan tersebut untuk memulai implementasi. Setelah perwakilan dari berbagai negara kembali ke negaranya, mereka segera memilih ilmuwan terkemuka dan mengirim mereka ke Tiongkok untuk ditempatkan di Pangkalan Penelitian Ilmiah Shengtang. Ini adalah apa yang telah dijanjikan Zhao Ling sebelumnya. Dan dia mulai secara bertahap berbagi informasi ilmiah dan teknologi canggih dengan negara lain. Kedua, Zhao Ling perlu menggunakan kemampuan penelitian para ilmuwan ini untuk mempromosikan implementasi rencana Skynet sesegera mungkin. Tepat ketika Pangkalan Penelitian Ilmiah Shengtang sepenuhnya meluncurkan proyek Skynet, Zhao Ling sendiri masuk ke perusahaan impian yang sudah lama tidak dia kunjungi. Selanjutnya, dia berencana menggunakan pengaruh dan saluran Dream Company untuk mewujudkan langkah pertama rencana Skynet. Di depan pintu perusahaan impian, ketika Zhao Ling turun dari mobil, dia langsung melihat Xie Zhenyu, Yo Hongtao dan San Hao menunggunya. Tentu saja saya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan saya ketika bertemu dengan teman-teman lama yang sudah lama berpisah. Begitu mereka bertiga melihat Zhao Ling keluar dari mobil, mereka langsung menyambutnya dengan tawa. Hahaha, bos kita Zhao akhirnya bersedia datang ke perusahaan. Selamat datang, sambutan hangat. Yo Hongtao mengedipkan mata dan tersenyum aneh. Keringat. Zhao Ling tersenyum pahit. Dia memang sibuk dengan hal-hal lain selama periode ini dan tidak berniat mempedulikan urusan perusahaan Hongtao. Kita baru saja bertemu. Jadi kamu tidak perlu terlalu menyindirku, kan? Ahem. Wajah Xie Zhenyu serius, tetapi matanya penuh dengan senyuman Tuan Ketua. Hongtao tidak mengolok-olok Anda. Dia ingin mengingatkan Anda bahwa sudah waktunya memberinya kenaikan gaji. Jika tidak, Anda, bos, akan menjadi bos sangat nyaman. Tidak mungkin. Kakak Xie, apakah kamu mengolok-olokku seperti ini? Zhao Ling menggaruk kepalanya dan menoleh ke arah San Hao Hei. Memang benar kakak Hao baik padaku dan tidak pernah mengolok-olokku. Benar? Siapa di antara kita yang akan mengikuti siapa? San Hao berjalan dengan tubuh montoknya, tiba-tiba memeluk Zhao Ling, lalu menekan kepala Zhao Ling dengan kuat di dadanya. Nak, kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Sialan, aku tahan saja supaya kamu tidak menang. Aku tidak punya hati nurani di masa depan dan tidak akan merindukanku sama sekali. Sialan, kamu tidak perlu terlalu kejam. Saudara Hao, kamu tidak benar-benar ingin mencekik saudaramu sampai mati, bukan? Zhao Ling segera melepaskan diri dan menatap dada San Hao dengan senyum masam. Meski lembut dan empuk, dia tidak tertarik pada laki-laki. Mereka berempat tertawa dan mengumpat sebentar sambil membicarakan masa lalu. Lalu masuk ke perusahaan dan datang ke kantor Xie Zhenyu. Semua orang duduk di sofa, lalu Zhao Ling mengeluarkan sebuah rencana dan menyerahkannya kepada mereka bertiga. Mereka bertiga membaca rencananya, dan San Hao langsung tersenyum jorok dan berkata, Suzy, kita memang saudara yang baik. Saya tidak pernah melupakan saudara-saudara saya ketika hal-hal baik terjadi. Hehe, sepertinya perusahaan impian kita bisa berkembang pesat lagi. Artinya, bisakah aku melupakan saudara-saudaraku? Zhao Ling mengangkat alisnya dengan tegas. Sekarang kekuatan perusahaan impian kita telah mencapai tingkat tertinggi dunia. Tetapi jika kita dapat menyelesaikan rencana ini, kita akan menjadi perusahaan raksasa yang nyata di dunia. Saat itu, hei, saudara-saudara. Bahkan jika saya membakar uang kertas itu sebagai kayu bakar, saya jamin saya tidak akan bisa membakar semuanya seumur hidup saya. Oke,
Kalau begitu kami akan menghubungi cabang di berbagai tempat secepatnya dan biarkan mereka menemukan mitra yang cocok di setiap negara. Kata Xie Zhenyu sambil memegang rencananya. Ya, masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Zhao Ling mengangguk menghasilkan uang adalah salah satu aspeknya. Saya berharap ketika produk baru kita diproduksi, produk tersebut dapat didistribusikan ke seluruh dunia secepat mungkin. Jangan khawatir, kita sudah familiar dengan hal semacam ini. Yao Hongtao tersenyum percaya diri ngomong-ngomong. Saudara, ketika sebuah produk baru dirilis, kita harus melakukan publisitas awal agar dapat menarik perhatian publik. Itu sudah pasti. Tapi bagaimana kita mempublikasikannya? Tanya Zhao Ling. Iklan itu penting. Yao Hongtao sedikit merenung tetapi saya menyarankan kali ini, kita dapat menemukan juru bicara gambar untuk produk tersebut. Juru bicara gambar? Zhao Ling bertanya dengan heran siapa yang akan kamu temukan? San Hao tiba-tiba melambaikan tangannya tentu saja. Semakin besar ketenarannya, semakin baik. Jangan pikirkan itu. Saya pikir Anda bisa langsung menemui Chu Zixin. Gadis itu sekarang menjadi superstar internasional top di dunia. Nomornya penggemar di seluruh dunia dapat memenuhi seluruh Samudra Pasifik. Dan gadis itu adalah salah satu dari kita. Bagaimana hal sebaik itu bisa dimanfaatkan oleh orang luar? Saat dia mengatakan itu, dia memandang Zhao Ling dengan licik. Hei, Suzy, untuk membahas masalah dukungan dengan Chu Zixin, aku serahkan padamu. Ceka-ceka, jangan bilang kakakku tidak peduli. Darimu. Kedekatan dengan kecantikan seperti ini. Tidak banyak peluang. Bukankah ini buruk? Zhao Ling berkeringat banyak dan berpikir dalam hati apa-apaan ini. Sobat, saya sudah lama tidak menghubungi gadis itu. Jika saya tiba-tiba pergi mencarinya, saya ingin tahu apakah saya akan dipukuli? Apa yang salah? San Hao tiba-tiba terlihat serius. Saya baru saja meminta Anda untuk mendiskusikan dukungan. Ini masalah serius. Izinkan saya memberitahu Anda. Suzy, apakah Anda tidak punya ide lain? Zhao Ling segera mengacungkan jempolnya seperti yang diharapkan dari Anda. Anda adalah satu-satunya pria di dunia yang saya akui lebih celaka dari saya. Anda dapat mengubah wajah Anda lebih cepat daripada membuka buku. Di sebuah studio di Hollywood, Los Angeles, AS. Memotong. Ketika sutradara menghentikan permainan, para aktor akhirnya menghela nafas lega dan masing-masing menemukan tempat untuk beristirahat, bersiap untuk memulai adegan berikutnya nanti. Chu Zixin mengenakan seragam polisi. Dia berjalan ke kursi dan mengambil naskahnya dan mulai membacanya. Meskipun seragam polisi ini hanya kostum, ketika dikenakan padanya, itu menambah penampilan gagah dan heroik pada temperamennya yang lembut. Tiba-tiba, agen Sarah datang. Zixin, bagaimana perasaanmu? Haha, menurutku penampilanmu bagus. Benarkah, kakak Sarah? Jika kamu selalu memujiku seperti ini, kamu akan memanjakanku. Chu Zixin tersenyum genit. Dengan karakter gadismu, tidak peduli seberapa aku memanjakanmu, itu tidak akan merugikanmu. Apakah semua gadis Cina sebaik kamu? Sarah menggelengkan kepalanya dengan lucu dan bertanya ngomong-ngomong. Apakah kamu akan pergi ke pesta dansa malam ini? Tuan Christopher sudah mengirimkan undangan sebanyak 3 kali. Meskipun kamu sangat terkenal sekarang, kamu tetap tidak ingin pergi ke pesta dansa di Hollywood. Jangan ragu untuk menyinggung perasaannya. Orang itu lagi, kenapa dia tidak ada habisnya? Apa yang bisa kulakukan? Selama aku laki-laki, aku tidak bisa menahan pesonamu. Itu belum tentu benar. Ada bajingan yang sudah lama tidak menghubungiku. Mata Chu Zixin berkilat kebencian, lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata, baiklah, Saudari Sarah, bantu aku berjanji pada Christopher bahwa ayo kita pergi ke pesta dansanya. Menurutku Christopher akan terbangun sambil tertawa ketika mendengar berita ini. Goda Sarah menggoda, lalu berbalik dan pergi. Oke, bersiaplah untuk adegan selanjutnya, aku pergi dulu. Melihat Sarah pergi, Chu Zixin mengambil naskahnya lagi dan mulai membacanya. Tiba-tiba, ponsel di sebelahnya berdering. Dia mengangkatnya dan melihat kata tidak berperasaan tertulis di ID penelepon. Hei, kenapa dia pria yang tidak berperasaan ini? Mata Chu Zixin berbinar, dan wajahnya penuh kegembiraan. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Orang ini akhirnya bersedia menelepon seseorang. Dia segera mengangkat telepon dan hendak menyambung. Tetapi kemudian ragu-ragu. Tidak, kenapa aku senang sekali? Seharusnya aku bersikap lebih santai. Jangan sampai orang itu mengira aku sudah menunggu teleponnya. Chu Zixin berdeham. Lalu menjawab telepon dan berkata dengan suara tenang, hei, ini Tuan Zhao Ling. Apakah Anda boleh menelepon saya? Suara Zhao Ling terdengar. Zixin. Aku baru saja datang ke Los Angeles dan melakukan perjalanan khusus untuk menemuimu. Di mana kamu? Apakah sekarang nyaman? Aku akan pergi mencarimu. Sekarang. Chu Zixin berkata dengan suara panjang. Sekarang agak merepotkan. Aku sedang makan malam dengan bos dan aku tidak bisa pergi. Bos? Nada suara Zhao Ling agak aneh. Bagaimana kalau malam ini? Aku akan mentraktirmu makan malam ini. Ada yang ingin kubicarakan denganmu.
Saya akan minta asisten untuk mengecek jadwalnya dulu. Saya harap tidak ada pengaturan. Chu Zixin menutup gagang telepon dengan tangannya, tersenyum seperti rubah kecil. Setelah menunggu lebih dari 10 detik, dia mengangkat telepon lagi untungnya. Saya tidak punya rencana malam ini, jadi sampai jumpa malam ini? Oke, kalau begitu aku akan menjemputmu. Zhao Ling berhenti dan tiba-tiba bertanya dengan nada main-main ngomong-ngomong. Zixin, apakah kamu benar-benar makan malam dengan bosmu? Ya, apa masalahnya? Chu Zixin bertanya dengan tenang. Itu bukan masalah besar. Hanya saja saya baru saja tiba di perusahaan bos Anda dan saya sedang membicarakan sesuatu di kantornya. Apakah dia memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri? Atau apakah Anda sudah mengganti bos Anda? Dan tiba-tiba mati. Mendengarkan sinyal sibuk di telepon, Chu Zixin tertegun untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba menggembungkan pipinya sialan. Sebenarnya, mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu malam ini. Wajah cantiknya sedikit merah, dan dia hampir bisa membayangkan pria itu pasti sedang memegangi perutnya dan tertawa. Sambil mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah dalam benaknya untuk beberapa saat, dia memutar nomor telepon agennya lagi. Hei, Kak Sarah, kamu belum berjanji pada Christopher, kan? Baiklah, ada yang harus kulakukan malam ini dan tidak bisa pergi ke pestanya. Tolong bantu aku menolaknya. Selama syuting berikutnya, Chu Zixin jelas sedikit linglung dan bertanya beberapa kali, yang membuat sutradara merasa sangat sedih. Untungnya, dia memiliki kemampuan akting yang solid. Setelah bertanya beberapa kali, dia akhirnya menyesuaikan emosinya dan berhasil menyelesaikan syuting hari ini. Di malam hari, Chu Zixin melepas kostumnya, berganti pakaian kasual sederhana, lalu keluar dari lokasi syuting dengan kacamata hitam besar. Begitu dia meninggalkan pintu, seorang pria kulit putih tampan berusia 30-an dengan rambut coklat keluar dari sebuah Porsche. Mengapa dia ada di sini? Chu Zixin sedikit mengernyit, dan menunggu pria itu mendekat dan bertanya, Tuan Christopher, bukankah Suster Sarah memberitahu Anda? Ada yang harus saya lakukan? Jadi saya khawatir saya tidak dapat menghadiri pesta dansa Anda. Nona Chu, apakah Anda akan bertemu teman-teman Anda? Christopher tersenyum manis. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa mengundang teman-teman Anda untuk datang ke pesta dansa saya. Anda tahu, saya paling suka berteman. Chu Zixin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Christopher, tapi teman saya tidak suka pesta dansa, jadi saya hanya bisa memenuhi kebaikan Anda. Jadi begitu? Sayang sekali. Kesuraman muncul di mata Christopher, dan dia berpura-pura bermurah hati dan berkata, Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Nona Chu. Terima kasih. Chu Zixin mengangguk, mengenakan kacamata hitam besarnya dan berbalik untuk pergi. Kali ini, seorang pria keluar dari Porsche lagi. Ini adalah pria sempurna. Sosoknya hampir berproporsi emas, fitur wajahnya jernih, rambut pirangnya mempesona seperti matahari, dan temperamennya anggun serta memancarkan misteri. Christopher sudah menjadi pria tampan yang langka, tetapi dibandingkan dengan pria ini, dia seperti seorang pengikut, tidak mampu menarik perhatian sama sekali. Hal ini terlihat dari tingkah para wanita di sekitarnya. Saat sang pria turun dari mobil, mata wanita tersebut bersinar hijau, dan mereka ingin segera menerkam dan melahapnya. Popus, sudah berapa kali kubilang padamu bahwa kamu tidak boleh berdiri bersamaku. Christopher memandang Popus dengan cemburu, merasa sangat tertekan. Lebih dari satu fakta kejam membuktikan bahwa selama dia berdiri bersama pria ini, wanita akan mengabaikan keberadaannya tanpa kecuali. Apakah kamu masih berminat untuk mempedulikan hal ini sekarang? Forbes menggelengkan kepalanya geli dan memandang Chu Zixin yang sedang berjalan pergi. Sepertinya Nona Chu tidak tertarik padamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama itu wanita yang aku suka, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Christopher mendengus dingin dan tiba-tiba mengancam juga. Ingat, kalian, jangan pernah muncul di depan Chu Zixin, kalau tidak kita tidak akan berteman. Forbes tidak bisa tertawa atau menangis. Saya mengatakan bahwa daripada mengkhawatirkan saya, Anda harus khawatir tentang Chu Zixin yang akan menemui teman itu sekarang. Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan teman Chu Zixin? Christopher bertanya dengan cemberut. Ada apa? Forbes menunjukkan senyuman menawan, dan tiba-tiba terdengar teriakan wanita di sekitarnya. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu tidak khawatir Chu Zixin akan menemui pacarnya? Aku sudah menyelidikinya. Chu Zixin tidak punya pacar sama sekali. Dan bahkan jika dia punya pacar, terus kenapa? Di dunia ini, kecuali kamu, tidak ada pria yang bisa bersaing denganku untuk mendapatkan seorang wanita. Jika pria itu tidak mengerti satu sama lain, aku tidak keberatan menghancurkannya. Christopher mendengus dengan ekspresi kejam di wajahnya. Saya khawatir metode Anda sebelumnya tidak berguna bagi orang itu. Kilatan cahaya melintas di mata Popos. Ada rumor di luar bahwa Chu Zixin adalah kekasih Zhao Ling. Jika ini benar, jika Anda berani bertindak gegabah, saya khawatir pada akhirnya Anda akan menjadi orang yang tidak beruntung. Tidak mungkin, rumor itu hanyalah rumor. Christopher ragu-ragu, jelas sangat takut pada Zhao Ling. Saya khawatir ini bukan hanya rumor.
Sejauh yang saya tahu, Zhao Ling berada di balik pencapaian Chu Zixin hari ini. Dan saya juga mendengar bahwa putra Shen Hongtu, Shen Haonan, pernah mengejar Chu Zixin, tetapi dia gagal. Dia membuat marah Zhao Ling dan akhirnya dipukuli hingga cacat oleh Zhao Ling. Hobers memandang Christopher sekarang. Apakah menurutmu tidak ada apa-apa di antara kedua orang ini? Aneh. Kamu biasanya terlihat ceroboh dalam segala hal, tapi mengapa kamu sepertinya sangat mengenal Zhao Ling ini? Christopher bertanya dengan bingung. Apa yang aneh tentang ini? Aku ceroboh karena hanya ada sedikit orang di dunia ini yang pantas mendapatkan perhatianku. Tapi Zhao Ling adalah pengecualian. Hah? Seperti yang dikatakan Pober, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia melihat ke kejauhan ada pepatah di Tiongkok bahwa ketika Cao Cao dipanggil, Cao Cao akan tiba. Haha, lihat siapa yang datang? Christopher segera mendongak dan melihat sebuah Lamborghini diparkir di depan Chu Zixin lebih dari 100 meter jauhnya. Dan kemudian seorang pria Tionghoa turun dari mobil. Itu adalah Zhao Ling. Sialan, itu benar-benar dia. Wajah Christopher menjadi sangat jelek. Chu Zixin, wanita jalan ini, biasanya berpura-pura sangat murni. Tapi aku tidak menyangka dia telah diperankan oleh seorang pria sejak lama. Tidak ada gunanya bagiku untuk menjadi sangat bodoh. Kalau begitu kamu salah. Nona Chu ini belum pernah disentuh oleh laki-laki. Forbes tersenyum dan berkata, tapi menurut saya ini hanya masalah waktu sebelum dia berkomitmen pada Zhao Ling. Dan Anda tidak boleh menyinggung perasaan pria itu. Jadi saya menyarankan Anda untuk menyerah secepat mungkin. Kata-kata ini sepertinya membujuk, tetapi nadanya terdengar provokatif. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarnya. Menyerah? Konyol. Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Mata Christopher tajam lihat. Tidak masalah meskipun dia adalah orang terkaya di dunia saat ini. Saya ingin dia tahu bahwa tidak memiliki uang dapat menyelesaikan segalanya di dunia ini. Benarkah? Haha, kalau begitu aku akan menantikan metodemu. Hobos tersenyum tipis, matanya tampak penuh arti. Dari kejauhan, Chu Zixin memandang Zhao Ling yang turun dari mobil, segera mengangkat kepalanya dengan arogan, dan mendengus dingin. Matahari benar-benar terbit dari barat. Saya berkata, Ketua Zhao, Anda masih ingat saya? Teman? Sia-sia aku pergi ke pangkalan penelitian Shengtang untuk menemuimu saat kamu koma. Tapi kamu bahkan belum meneleponku sejak kamu bangun. Hehe, Yin Sui memberitahuku tentang ini. Dia bilang kamu mengunjungiku berkali-kali dan kamu menangis setiap saat. Siapa yang menangis? Jangan bicara omong kosong. Chu Zixin seperti kucing yang ekornya diinjak, mengancam dengan wajah harimau. Sudah kubilang, jangan mengira mereka melakukan ini untukmu, itu karena kamu telah mengembangkan zona kematian. Penangkal virus, saya berterima kasih kepada Anda untuk orang-orang di dunia. Ya. Nona Zixin adalah yang paling penyayang. Berterima kasih kepada saya untuk sekelompok orang yang tidak saya kenal. Zhao Ling mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian membuka pintu Lamborghini. Tolong, Nona Zixin yang baik hati, bolehkah saya mengundang Anda makan malam? Tapi ini suatu kehormatan besar bagi saya. HMPH, kamu orang yang bijaksana. Chu Zixin masuk ke dalam mobil dengan ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. Kemudian Zhao Ling juga masuk ke dalam mobil. Dan kemudian Lamborghini melaju ke jalan raya dengan suara gemuruh. Di dalam mobil, Chu Zixin melepas kacamata hitamnya dan berbaring dengan nyaman. Oh, mobil yang bagus, nyaman untuk diduduki. Saya bilang kamu baru saja datang ke Los Angeles, dari mana kamu mendapatkan mobil seperti itu? Menyewa. Zhao Ling bercanda sambil mengemudi. Bagaimana? Saya sangat menghargai Anda. Agar layak atas status Anda, saya menaruh semua kekayaan saya di perusahaan mobil untuk menyewa mobil seperti itu. Mobil? Kamu cerewet. Chu Zixin cemberut genit. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba datang ke Los Angeles? Untuk apa kamu ingin bertemu denganku? Zhao Ling tersenyum dan sepertinya Anda telah memanfaatkannya. Tentu saja itu hal yang baik. Perusahaan kami akan mengembangkan produk baru ini dan kami ingin meminta Anda menjadi juru bicaranya. Hehe, bagaimana? Meskipun Anda sekarang menjadi pemain internasional, kamu adalah bintang besar, tapi kamu harus tetap memberiku wajah ini, kan? Chu Zixin melambaikan tangannya dengan berani. Ketua Zhao sudah berbicara. Bagaimana mungkin gadis kecil itu tidak setuju? Terlebih lagi, saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Semua yang saya dapatkan sekarang adalah berkat Anda, jadi meskipun Anda mengizinkan saya melakukannya, bahkan jika kamu seorang budak, kamu bahkan tidak akan pernah cemberut. Tidak ada harga, saya tidak berani menjadikan Nona Chu sebagai budak. Zhao Ling tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, saya akan tinggal bersamamu hari ini. Kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan secepat mungkin. Dorong yang kamu bisa. Dan aku akan membayar ganti rugi untukmu jika kamu bisa. Tidak. Kalau begitu, kembalilah ke Tiongkok bersamaku dan jangan pergi ke luar negeri untuk saat ini. Apa maksudmu? Jika kamu bukan sekadar juru bicara, mengapa kamu ingin orang-orang menolak semua pekerjaan itu? Chu Zixin memandang Zhao Ling dengan curiga. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu mencoba meniru orang-orang jahat itu dan menyembunyikan kecantikanmu di rumah emas? Biar ku beritahu,
Bibiku tidak akan menemanimu dalam hal semacam ini. Kamu sudah melakukannya. Sekarang kita sudah menikah, kita ditakdirkan untuk menjadi teman selama sisa hidup kita. Apa yang kamu pikirkan? Zhao Ling tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, hanya saja beberapa pria memiliki niat buruk terhadapku akhir-akhir ini, dan mereka mungkin menyerang orang yang dekat denganku. Jadi aku ingin kamu pergi kembali ke Tiongkok sebentar. Meskipun terjadi sesuatu di negara ini, saya juga dapat segera menemui Anda dalam waktu singkat. Apakah kamu serius? Mata Chu Zixin membelalak karena terkejut. Masalah apa yang membuatmu begitu berhati-hati? Apakah orang-orang itu begitu kuat? Mereka memang kuat. Kekuatan mereka jauh melampaui imajinasi orang biasa. Dan saya punya firasat bahwa mereka akan mengambil tindakan dalam waktu dekat. Zhao Ling mengangguk dengan serius. Pesta dansa akbar diadakan di sebuah hotel ternama di Los Angeles. Mereka yang datang untuk menghadiri pesta ini semuanya adalah para eksekutif senior perusahaan film dan televisi besar Hollywood, serta para superstar internasional yang kini terkenal di seluruh dunia. Ini adalah perhelatan akbar milik Hollywood. Saat ini venue sudah penuh dengan bintang, dan hanya satu bintang ternama yang terlihat di lantai dansa sambil mengobrol riang. Apalagi para selebritis wanita yang berdandan sangat cantik seperti burung merak menarik perhatian seluruh pria yang hadir. Tentu saja hanya ada satu pengecualian. Christopher sedang duduk di sofa, memandangi bintang-bintang wanita di lantai dansa dengan sedikit linglung. Anehnya, wanita-wanita ini biasanya paling membangkitkan minatnya, tetapi hari ini dia tidak tertarik sama sekali. Christopher, apa yang kamu pikirkan? Phobos datang dan duduk di sofa dengan segelas anggur merah di tangannya. Bersamaan dengan itu, terlihat ekspresi berapi-api dari hampir semua wanita di seluruh pesta. Tolong jangan mendekat padaku, oke? Setiap kali aku melihat cara wanita-wanita itu memandangmu, aku jadi gila karena cemburu. Christopher melambaikan tangannya karena frustrasi. Nada percakapan kedua orang tersebut akan membuat orang mengira bahwa mereka adalah sahabat yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Namun kenyataannya kedua orang tersebut baru benar-benar saling mengenal setengah bulan yang lalu. Aneh rasanya mengatakan bahwa Christopher berpikir bahwa dia telah menjadi orang yang mencurigakan sejak dia masih kecil. Dia hampir tidak pernah benar-benar mempercayai siapapun, tetapi Phobos adalah pengecualian. Phobos ini sepertinya memancarkan semacam kekuatan sihir setiap saat. Tidak hanya wanita, pria juga secara tidak sadar ingin dekat dengannya ketika melihatnya. Christopher tidak terkecuali. Dia menemukan bahwa selama dia tinggal bersama Phobos, dia akan merasakan keintiman bawaan. Tapi nyatanya, itu lucu pianis terkenal. Kenapa? Kamu masih memikirkan Chu Zixin? Forbes bertanya sambil mengocok anggur merah di gelasnya. Kamu tahu dan kamu masih bertanya? Saat aku memikirkan wanita itu makan dengan pria lain, aku merasa tidak nyaman. Wajah Christopher muram. Sebenarnya, aku juga merasa keadaanku hari ini sangat salah. Biasanya, bahkan wanita cantik pun tidak akan membiarkanku mengendalikan amarahku. Tetapi menghadapi Chu Zixin ini, aku merasa tidak nyaman. Aku tahu kenapa. Tapi ada selalu semacam bagaimana mengatakannya. Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan diri saat menghadapi wanita ini. Faktanya, setiap pria akan bertemu dengan wanita yang membuatnya tidak bisa mengendalikan diri dalam hidupnya. Mungkin Chu Zixin adalah wanita yang tepat untukmu. Phobos tersenyum penuh arti dan terus mengguncang gelas anggur di tangannya dengan lembut. Karena kamu tidak bisa mengendalikannya, maka kamu tidak bisa mengendalikannya. Lakukan saja sesukamu, kenapa repot-repot? Aneh. Bukankah kamu baru saja menasihatiku untuk tidak memprovokasi Zhao Ling itu? Kenapa sekarang? Christopher menoleh dengan bingung, dan kata-katanya terhenti tiba-tiba ketika dia melihat gelas anggur di tangan Phobos. Matanya tertegun, dan penglihatannya mulai menjadi sedikit kabur. Anggur merah yang berputar-putar di gelas Phobos sepertinya memiliki kekuatan sihir yang aneh, membuat kesadarannya perlahan menjadi kabur. Melihat hal tersebut, Phobos tersenyum puas, tiba-tiba mengangkat tangannya dan meminum wine tersebut dalam sekali teguk. Di saat yang sama, Christopher tiba-tiba terbangun dan menatap Phobos dengan tatapan kosong. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu katakan? Ku bilang karena kamu tidak bisa mengendalikannya, lakukan saja sesukamu. Ya, kamu benar, kenapa aku harus mengendalikan diri? Sialan, aku harus mendapatkan wanita itu hari ini, dan aku juga ingin Zhao Ling mati tanpa tempat pemakaman. Hahaha. Sambil tertawa bangga, Christopher tiba-tiba berdiri dan meninggalkan bola. Di belakangnya, Phobos menunjukkan senyuman menghina. Kamu memang manusia yang rendah hati. Sedikit bimbingan psikis bisa membuatmu kehilangan akal. Haha. Silakan lakukan apa yang kamu inginkan. Aku akan melakukannya juga. Pinjamkan tanganmu untuk menguji kekuatan Zhao Ling, dan dia benar-benar bisa menjebak Yang Chen. Aku cukup penasaran dengannya. Christopher meninggalkan pesta dansa dan segera berkendara kembali ke villa tempat tinggalnya. Kemudian ia langsung menuju kamar tidur, membuka brankas di dinding, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu mahoni dari dalam. Hahaha, Chu Zixin, kamu milikku. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu, aku akan mendapatkan orangmu hari ini. Dia menyeringai galak, mengangkat tangannya dan dengan lembut membuka kotak mahoni.
dan melihat ada lapisan sutra di dalamnya. Dan di atas sutra itu, ada patung manusia emas. Patung ini tingginya hanya 20 cm dan seluruhnya terbuat dari emas. Tidak diketahui dari bahan apa patung itu dibuat. Gambaran dari patung tersebut adalah seorang pria barat dengan tubuh berotot dan bersudut tanpa mengenakan pakaian apapun. Christopher mengeluarkan patung itu sebagai harta karun dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Dia membeli patung ini dari seorang pedagang barang antik seminggu yang lalu. Begitu dia melihat patung itu, dia merasakan perasaan keakraban yang tak terlukiskan di hatinya. Jadi dia membayarnya bahkan tanpa menjelaskan harganya. Pada malam setelah dia membelinya, dia menemukan bahwa patung ini memiliki kekuatan yang sangat ajaib. Haha, Xiaoling, jadi bagaimana jika Anda adalah orang terkaya di dunia saat ini? Saya khawatir Anda masih belum mengetahuinya. Benar-benar ada energi supernatural di dunia ini. Menghadapi kekuatan semacam ini, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu punya, tidak ada gunanya. Christopher sangat bersemangat. Dia mundur 2 langkah, berlutut dengan hormat ke arah patung itu, dan kemudian mengatupkan kedua tangannya seolah berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kepadamu, tolong beri aku kekuatan yang besar, aku akan mengabdi di lututmu selama sisa hidupku. Bersamaan dengan suara doa dan mantra yang seakan digumamkan dalam mimpi, tiba-tiba patung itu mengeluarkan cahaya keemasan dan menyelimuti Christopher. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan menghilang, dan seluruh tubuh Christopher berubah menjadi keadaan ilusi, seolah-olah dia adalah jiwa legendaris. Segera setelah itu, sebuah suara agung tiba-tiba datang dari patung itu. Pelayanku, aku telah menggunakan kekuatan suciku untuk memberimu kemampuan untuk bertransformasi antara tubuh energi dan entitas, dan kamu juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Namun, ingat, kemampuanmu ini hanya bisa bertahan selama 12 jam. Begitu waktu berlalu, kamu akan menjadi manusia yang rendah hati lagi. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Besar. Wajah Christopher penuh kegembiraan, dan hatinya tergerak saat melihat tubuh ilusinya berubah menjadi kenyataan, dan kemudian berubah menjadi tubuh ilusi lagi. Haha, aku bisa mengendalikannya sesuai keinginanku. Sekarang saatnya mencari pasangan itu. Dia berdiri dengan mata dingin, berbalik dan berjalan langsung menembus dinding. Di pintu masuk sebuah restoran, Xiaoling dan Chu Zixin keluar setelah makan malam. Keduanya masuk ke dalam Lamborghini, dan Xiaoling menyalakan mobil dan bersiap untuk membawa pulang Chu Zixin. Lihat ini. Xiaoling mengambil map dari bawah jendela depan mobil saat mengemudi dan menyerahkannya kepada Chu Zixin. Apa ini? Chu Zixin bertanya sambil mengambil folder itu. Xiaoling tersenyum. Haha, kali ini untuk mendukung produk kami, Anda harus membuat beberapa iklan untuk mengordinasikan promosi. Ini adalah salah satu skrip iklan versi online, dan perlu dibuat sesegera mungkin. Skrip periklanan? Chu Zixin membuka folder itu dan melihatnya. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi keanehan. Siapa yang menulis naskah ini? Xiaoling menyeringai dan berkata sambil tersenyum malu-malu. Hei, ini naskah yang kutulis untukmu. Bagaimana? Idenya bagus, bukan? Biar ku beritahu, hanya kamu yang bisa menulis kalimat cabul seperti itu. Wajah Chu Zixin penuh dengan penghinaan. Ekspresi Xiaoling membeku. Dan dia mendecakkan bibirnya dan berkata, itu tidak terlalu cabul, kan? Aku sudah mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Itu sangat berat bagimu, Pak Tua, tapi sayang sekali kamu tidak sepenuhnya menahan diri. Chu Zixin berkata dengan nada menghina. Tidak apa-apa membiarkanku berakting dalam iklan ini, tapi aku punya satu permintaan. Apa permintaannya? Xiaoling tampak waspada. Dengan kata-kata saudaraku, aku hanya menjual karya seniku tetapi tidak tubuhku, tertulis dengan jelas di wajahnya. Chu Zixin sangat menyadari kebaikan pria ini. Dia tahu apa yang dipikirkan pria ini hanya dengan melihat ekspresinya, jadi dia memutar matanya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan tubuhmu, tapi karakter prianya. Dalam iklan ini pasti dibuat oleh Anda yang melakukannya sendiri. Aku? Xiaoling tertegun dan berkata, bukankah ini buruk? Aku belum pernah bersekolah di sekolah film, jadi kemampuan aktingku mungkin tidak setara. Jangan khawatir, aku sangat yakin dengan kemampuan aktingmu. Bagaimanapun, itu terserah kamu. Jika kamu tidak berakting, aku tidak akan menerima dukungan ini. Chu Zixin menjentikan kukunya dengan tenang. Sial, kamu benar-benar berani mengancamku? Xiaoling mengerutkan kening dengan dingin. Apakah kamu tahu konsekuensi dari mengancam saudara Su? Menurutku kamu, seorang wanita, tidak ingin hidup lagi. Chu Zixin dengan lembut membelai rambutnya dan tiba-tiba tersenyum menawan. Apakah kamu bersedia melakukannya? Tatapan kecil menggoda di matanya segera membuat darah Xiaoling melonjak, dan dia menginjak pedal gas. Ya, tidak bisakah aku bertindak dengan baik? Kamu wanita, jangan merayuku dengan tatapan seperti itu, hati-hati itu aku tidak tahan. Ayo, aku akan melakukan sesuatu padamu. Maaf kamu tidak berani. Chu Zixin mendengus, tapi tetap jujur dan membuang tatapan matanya yang gerah dan menawan. Setelah beberapa saat, Lamborghini melaju ke bawah sebuah apartemen. Keduanya turun dari mobil,
Dan Chu Zixin melambai ini sudah larut, kamu harus kembali ke hotel dan istirahat. Hei, apa yang kamu lakukan dengan barang bawaanmu? Tapi Zhao Ling mengeluarkan tas travel dari bagasi, mengunci mobil dan menghampiri kamu bilang apa yang kamu lakukan? Tentu saja kamu masuk rumah untuk tidur. Apa? Kamu ingin tinggal di rumahku? Chu Zixin tercengang. Omong kosong, aku tidak familiar dengan tempat ini. Apakah kamu ingin aku tinggal di luar sendirian? Zhao Ling tanpa acuh tak acuh dan berjalan menuju gedung apartemen. Tidak, sama sekali tidak. Chu Zixin segera berlari mendekat, membuka tangannya untuk menghalangi jalan, dan berkata dengan wajah memerah bagaimana kamu, seorang pria dewasa, bisa hidup dengan gadis sepertiku? Ini terlalu keterlaluan. Dengan lengan terentang lebar, payudara wanita yang menjulang tinggi itu segera berdiri dengan bangga, dan jika dipadukan dengan lekuk tubuh yang berlebihan antara pinggang dan pinggulnya, dia tiba-tiba terlihat sangat memikat. Ceka, ceka. Mata Zhao Ling berbinar dan dia tertawa di dalam hatinya gadis ini benar-benar memiliki modal yang kuat. Brengsek, kamu mencari di mana? Chu Zixin memperhatikan tatapan pria itu, segera memeluk dadanya dan berkata dengan kejam sudah kubilang, jika kamu menemukan hotel untuk menginap, tidak mungkin aku akan membiarkanmu tinggal di dalamnya. Rumahku. Apa yang kamu takutkan? Jangan khawatir, tekad kakakku cukup baik dan dia tidak akan pernah berbuat salah padamu. Lagi pula, aku di sini untuk melindungimu. Siapa yang tahu kalau orang-orang itu akan melakukan sesuatu di malam hari? Zhao Ling mengerutkan bibirnya, dan dalam sekejap, dia sudah melewati Chu Zixin, lalu melangkah ke gedung apartemen. Hei, kawan, kenapa kamu tidak tahu bagaimana menghindari kecurigaan? Hati-hati, aku akan menelepon Qin Ninsue untuk melaporkanmu. Chu Zixin menggembungkan pipinya karena marah dan mengejarnya. Keduanya naik ke lantai 4 dan segera memasuki rumah Chu Zixin. Hei, rumahnya tertata rapi. Zhao Ling melihat perabotan di dalam rumah. Belum lagi, kamar wanita itu berbeda. Rumahnya bersih dan ada aroma samar yang tertinggal di udara. Terutama di rak pengering pakaian di balkon, sepertinya ada beberapa pakaian kecil digantung hingga kering. Jangan melihat sekeliling. Wajah Chu Zixin sudah semerah apel. Dia berlari ke balkon, menyimpan semua pakaiannya, lalu memegangnya di pelukannya dan berlari kembali ke ruang tamu. Dia menunjuk ke kamar di sebelahnya dan berkata, yang mana kamar maukah kamu menginap malam ini? Ada kamar mandi di dalam, dan ada pasta gigi dan sikat gigi baru di lemari. Hah, biar ku beritahu, kamu tidak akan pernah diizinkan keluar di tengah malam tanpa persetujuanku. Setelah mengatakan itu, dia membenamkan kepalanya di dadanya yang menjulang tinggi, berlari kembali ke kamarnya, dan menutup pintu dengan keras bang. Benar saja, wanita pemalu adalah yang paling lucu. Zhao Ling tersenyum aneh, berbalik dan masuk ke kamarnya. Hei, sungguh suatu pencapaian bisa membuat wanita cantik begitu pemalu. Setelah mandi, mereka berdua tidur terpisah, dan ruangan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi tiba-tiba, bayangan samar menembus dinding dan masuk ke kamar Chu Zixin. Saya melihat tempat tidur besar yang nyaman, Chu Zixin sedang tidur ditutupi selimut. Wajah cantiknya masih terlihat sangat memikat bahkan dalam tidurnya. Christopher memandang wanita di tempat tidur, dan api jahat di dalam hatinya sepertinya telah dituangkan dengan minyak. Dia tidak bisa berhenti berlari ke atas cantik, sangat cantik. Saya telah bermain dengan banyak wanita, tetapi tidak pernah ada orang seperti dia. Aku tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya, dan tubuh ilusinya tiba-tiba berubah menjadi kenyataan. Hei, jangan khawatir, kita punya satu malam, cukup bagiku untuk menikmatimu. Sambil berkata begitu, dia berjalan ke tempat tidur dan dengan lembut meletakkan tangannya di dahi Chu Zixin. Tuhan berkata bahwa selain bisa berubah menjadi energi, saya juga bisa mempengaruhi kesadaran orang lain. Gaga, saya tidak suka wanita melakukan hal itu. Tahan, kalau begitu. Membosankan sekali. Jadi mimpi indah saja. Hehe, aku suka melihat wanita berinisiatif memintanya. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di telapak tangan Christopher dan menghilang ke kepala Chu Zixin. Saat berikutnya, tubuh Chu Zixin tiba-tiba mulai berputar, dan kulit di leher rampingnya berubah menjadi merah muda yang menarik panas sekali. Zhao Ling, apa yang akan kamu lakukan? Tidak, jangan lakukan ini, kamu. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk melawanmu. Sialan, kamu benar-benar bermimpi tentang pria itu. Wajah Christopher muram, tapi sayang sekali kamu menjadi milikku malam ini. Aku ingin tahu apakah pria itu masih menginginkanmu jika dia tahu kamu kotor. Christopher menjilat bibirnya, menyeringai dan hendak menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Namun pada saat ini, angin kencang tiba-tiba menerpa dirinya, wajahnya berubah drastis, dan tubuhnya langsung berubah menjadi keadaan ilusi. Saat berikutnya, bayangan kaki menyapu tubuhnya. Hah! Suara terkejut terdengar dari belakang. Christopher berbalik, matanya setajam serigala lapar. Itu kamu. Kenapa kamu ada di rumah Chu Zixin? Zhao Ling mengerutkan kening.
Dia baru saja tidur nyenyak, tetapi tiba-tiba dia merasakan fluktuasi energi yang aneh di dalam ruangan, jadi dia bergegas untuk memeriksanya. Tanpa diduga, dia melihat seorang pria yang berani menyerang Chu Zixin memiliki niat jahat. Tentu saja dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi, jadi dia langsung ingin mengusir orang ini, tapi di luar dugaan dia meleset dari sasaran. Melihat tubuh ilusi Christopher, Zhao Ling menyentuh dagunya. Siapa kamu? Aneh. Meskipun aku telah melihat banyak makhluk aneh, ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Mungkinkah kamu apakah mereka dari masyarakat suci tabut yang tersembunyi? Apa Arsene Hidden Society? Aku berencana menemuimu setelah bermain dengan wanita ini, tapi aku tidak menyangka kamu ada di sini. Jadi kamu hanya kurang beruntung. Aku akan membunuhmu sekarang, lalu aku akan pergi bermain bersamanya. Ini belum terlambat. Christopher sangat marah dan tiba-tiba berlari ke depan dengan ganas. Melihat dia mendekati Zhao Ling, dia mengepalkan tangan kanannya, tiba-tiba berubah menjadi kondisi fisik, dan kemudian meninju keras Zhao Ling di sisi kiri wajahnya. Pada saat ini, Zhao Ling mengangkat tangan kirinya, dengan lembut mengulurkan jarinya, dan memblokir tinju Christopher dengan sangat mudah. Bagaimana mungkin? Mata Christopher membelalak kaget. Dia mengira dia telah berlatih karate. Dia tahu betul betapa kuatnya pukulan ini. Aneh. Zhao Ling mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung terlepas dari kenyataan bahwa tubuhmu dapat berubah antara kenyataan dan kenyataan, kekuatanmu tampaknya hanya milik orang biasa. Kamu ras apa? Dia jelas menganggap Christopher sebagai sisa dari peradaban prasejarah tertentu. Sialan, berhenti bicara omong kosong dan menderita kematian. Christopher tidak memperhatikan apa yang dikatakan Zhao Ling, dan menendang selangkangan Zhao Ling. Sial, teknik anti serigala nenek ini digunakan oleh wanita. Beraninya kamu, seorang pria besar, tanpa malu-malu menggunakan tipuan seperti itu? Zhao Ling mengutuk dengan keras, dan tiba-tiba lapisan petir tebal melintas di sekujur tubuhnya, dan kemudian dia bergegas keluar dengan cepat. Apa ini? Christopher terkejut dan ingin segera melarikan diri. Namun bagaimana dia bisa lebih cepat dari lampu listrik, sehingga dia diselimuti oleh lampu listrik dalam sekejap mata. Retakan. Christopher menjerit dan langsung pingsan. Rupanya, tubuh energi ilusinya tidak dapat melindunginya dari serangan arus listrik. Melihat Christopher yang telah mendapatkan kembali bentuk fisiknya di tanah, Zhao Ling mengerutkan bibirnya dengan jijik. Bagaimana Unholy Hidden Society bisa mengirim orang yang tidak berguna seperti itu? Arus listrik yang baru saja dia pancarkan begitu kuat sehingga meskipun Christopher tidak mati, dia masih setengah cacat. Saat ini, Chu Zixin di tempat tidur tiba-tiba mengeluarkan suara senandung yang aneh. Zhao Ling berbalik dan melihat Chu Zixin masih menggeliat di tempat tidur. Saat ini, selimutnya telah dibuka, dan bahkan piyama di dadanya telah terkoyak, memperlihatkan kulit halusnya. Roh Kudus, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Zhao Ling mengerutkan kening. Meskipun wanita ini terlihat sangat menarik, jelas ada sesuatu yang salah. Jika tebakanku benar, pria itu seharusnya menggunakan beberapa metode untuk mempengaruhi mimpi Chu Zixin, menempatkannya dalam kondisi yang mirip dengan berjalan dalam tidur. Metode ini dicatat dalam database ketuhanan otak cahaya yang dianalisis oleh Roh Kudus. Apakah ada cara untuk meringankan keadaan ini? Sederhana sekali, tidur saja dengannya. Zhao Ling langsung tercekik dan berkata tanpa berkata-kata, bisakah kamu lebih serius tentang orang ini? Apakah aku tipe bajingan yang memanfaatkan bahaya orang lain? Kenapa aku tidak serius? Roh Kudus berkata dengan nada meremehkan keadaan wanita ini saat ini sebenarnya adalah jenis hipnosis yang berbeda. Dia telah terangsang oleh keinginan di dalam hatinya, jadi selama dia puas, semuanya akan baik-baik saja. Dan jangan berpura-pura, jadilah pria yang sopan. Oke? Kamu berani bilang kalau aku benar-benar tidak tergerak sama sekali. Ceka-ceka, dia cantik sekali. Memang benar Chu Zixin awalnya adalah wanita yang sangat cantik, dan sekarang dia terus memutar tubuhnya dan melakukan segala macam gerakan menggoda. Zhao Ling mendecakkan bibirnya. Berhentilah berbicara omong kosong. Tidak peduli betapa bernafsunya saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Anda harus memberitahu saya apakah ada cara lain untuk menyelesaikannya? Aku membencimu karena melepaskan kesempatan bagus ini. Roh Kudus mendengus. Ada cara lain, tetapi itu lebih merepotkan. Katakan dengan cepat. Jangan pamer. Zhao Ling sedikit tidak sabar. Saat ini, wanita di tempat tidur itu bergerak semakin keras, membuat mulutnya kering dan darahnya mendidih untuk membantu dirinya sendiri. Sial, wanita ini hanyalah seorang penyihir. Alasan mengapa orang itu dapat mempengaruhi kesadaran Chu Zixin adalah karena dia dapat menyesuaikan gelombang otaknya ke frekuensi yang sesuai dengan frekuensi Chu Zixin. Kita juga dapat menggunakan metode yang sama. Roh Kudus menjelaskan. Jangan melawan sebentar lagi. Saya dapat menyesuaikan gelombang otak Anda dan membiarkan Anda memasuki mimpi Chu Zixin. Lalu Anda bangunkan saja dia. Masuk ke dalam mimpi? Zhao Ling terkejut. Hei, saya hanya melihat hal semacam ini di Inception sebelumnya, tapi saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk mengalaminya sendiri hari ini.
tempat tidur dan menutup matanya. Roh Kudus segera mulai menyesuaikan gelombang otak Zhao Ling. Secara bertahap, pernapasan Zhao Ling mulai menjadi lebih tenang. Tepat ketika Zhao Ling mulai bermimpi untuk pertama kalinya, patung itu masih diletakkan di atas meja di rumah Christopher. Tiba-tiba, bayangan samar melewati dinding dan masuk. Orang tersebut ternyata adalah Pobers. Saya melihat Pober berubah menjadi tubuh fisik, lalu berjalan ke meja, mengulurkan tangan dan mengambil patung itu. Sayang sekali. Dia terselesaikan begitu cepat. Haha. Sepertinya saya hanya bisa membantu Anda lagi. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghancurkan patung itu menjadi beberapa bagian, dan melihat seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari pecahannya, menyatu, dan kemudian benar-benar terkondensasi menjadi versi miniatur Christopher. Haha, pelayanku, lepaskan jiwamu dan biarkan aku memimpinmu dalam pertempuran. Fox bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya keemasan, menghilang ke dalam bayangan mini. Pada saat yang sama, di kamar Chu Zixin, Christopher, yang awalnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba berdiri, tetapi matanya kabur, dan dia jelas dalam keadaan seperti berjalan dalam tidur. Zhao Ling duduk di tempat tidur, perlahan menutup matanya, dan berkata dalam hatinya, Roh Kudus, ayo mulai. Oke, jangan melawan. Roh Kudus berkata, dan awan putih tiba-tiba memancarkan gelombang, melewati kristal energi asli dan menutupi otak Zhao Ling. Lambat laun, Zhao Ling merasa kesadarannya menjadi kabur, dan kemudian sepertinya terhubung dengan kesadaran lain. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa dunia berputar, dan kemudian dia muncul di dunia lain. Ini, Zhao Ling melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa ini adalah rumah yang pernah dia tinggali sebelumnya. Rumah milik keluarga pembangkit listrik ini sangat nyata. Baik itu dekorasi atau perasaannya, hampir tidak ada kekurangan. Apakah ini benar-benar mimpi? Ngomong-ngomong, Zixin. Zhao Ling tiba-tiba teringat akan urusan memasuki alam mimpi, jadi dia segera bergegas keluar pintu dan berlari ke rumah Chu Zixin di sebelahnya dan mengetuk dengan keras. Zixin, buka pintunya. Setelah beberapa saat, tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Dia menempelkan telinganya ke pintu dan samar-samar bisa mendengar suara memerah dari dalam rumah. Ya, kamu tidak bisa menunda lebih lama lagi. Zhao Ling mundur 2 langkah dan tiba-tiba menendang pintu dengan keras. Bang! Pintunya bergetar 2 kali, tapi tidak dibuka. Bagaimana mungkin? Mata Zhao Ling melebar. Dengan kekuatannya sendiri, dia bahkan bisa merobohkan tembok, apalagi pintunya. Mungkinkah setelah memasuki mimpi, semua kekuatanku menghilang? Zhao Ling terkejut dan segera ingin mengaktifkan energi aslinya. Tetapi ternyata tidak ada respon sama sekali. Rumah neneknya benar-benar bocor dan hujan terus turun. Sial. Untunglah komunitas keluarga pembangkit listrik ini penuh dengan rumah-rumah model lama. Pintunya bukanlah pintu pengaman dari besi, melainkan pintu kayu biasa terbuka dengan beberapa tendangan lagi. Bang! 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 Dia mengangkat kaki besarnya dan menendangnya 3 kali dengan seluruh kekuatannya. Pintu akhirnya terbuka dengan keras. Dia segera bergegas masuk dan berjalan menuju kamar tidur, di mana matanya membelalak karena terkejut. Di tempat tidur di kamar tidur, seorang pria dan seorang wanita terjerat. Wanita itu tentu saja adalah Chu Zixin. Pakaiannya setengah terbuka saat ini, memperlihatkan kulitnya yang halus dan menarik. Dan pria itu ternyata adalah diriku yang lain. Sialan! Aku benar-benar ditempati oleh gadis ini dalam mimpiku. Zhao Ling mendecakkan bibirnya dan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang sangat besar datang darinya, dan kemudian area sekitarnya menjadi kabur dalam sekejap. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa sedang berbaring di tempat tidur, dengan Chu Zixin ditekan di bawahnya, dan dia memegang sesuatu yang tidak seharusnya dia pegang di tangannya. Astaga, apa yang terjadi? Zhao Ling berdiri dan memeriksa sekelilingnya, dan segera menyadari bahwa dia sebenarnya telah bergabung dengan orang lain dalam mimpi Chu Zixin. Kenapa kamu berhenti? Suara Chu Zixin tiba-tiba terdengar. Zhao Ling menunduk dan melihat wajah wanita itu penuh kebencian dan matanya menawan Zixin. Bangun, kamu sedang bermimpi, cepat bangun. Apa yang kamu impikan? Kita semua seperti ini, dan kamu masih ingin mencari alasan untuk berhenti. Mengapa kamu berpura-pura menjadi pria terhormat? Chu Zixin merasa tidak puas dan kesal. Lalu sepasang batu giok dililitkan leher Zhao Ling, dan bibir merahnya mendekat. Meskipun dia tahu dia sedang bermimpi, darah Zhao Ling langsung mendidih ketika dia melihat wanita cantik dalam pelukannya. Untungnya, dia bukanlah seorang idiot yang kakinya akan lemas ketika melihat seorang wanita. Alasan di dalam hatinya membuatnya tidak melupakan bisnisnya Zixin. Berhentilah membuat masalah, dengarkan aku. Kamu? Chu Zixin menggigit bibirnya. Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku sama sekali? Zhao Ling berkeringat banyak dan berkata sambil tersenyum masam saat ini, jangan memikirkan hal-hal seperti itu, oke? Tiba-tiba, perasaan jantung berdebar-debar datang. Apa yang terjadi? Zhao Ling mengerutkan kening, secara naluriah merasa ada bahaya yang mendekat.
Dia tidak tahu bahwa saat ini, tubuh Christopher sedang dikendalikan oleh Pobers dan berjalan ke sisinya. Tiba-tiba, dua lampu emas menembus dinding dan menembak ke tubuh Zhao Ling dan Chu Zixin. Hah? Ini dia? Zhao Ling tiba-tiba merasakan kesadarannya bergetar, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi sangat panas, dan keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dengan hebat dari dalam hatinya. Dia secara naluriah menatap Chu Zixin, dan tiba-tiba merasa bahwa wanita ini menjadi semakin cantik, dan rasa posesif yang kuat dan tak terkendali tiba-tiba memenuhi hatinya. Nenek, kamu sedang dalam perjalanan. Zhao Ling tahu betul bahwa kondisinya saat ini tidak benar. Dia mencoba yang terbaik untuk membangunkan dirinya. Tetapi keinginan di dalam hatinya menjadi semakin kuat dan semakin tidak terkendali. Tiba-tiba, tubuh lembut Chu Zixin menempel erat di dadanya. Dan godaan aneh itu akhirnya menghilangkan jejak terakhir kewarasan Zhao Ling. Lalu dia meraung liar dan memeluk erat tubuh montok itu di pelukannya.